Indonesia memiliki Menteri Keuangan yang baru setelah lebih dari 1 dekade didapuk oleh Sri Mulyani. Kini telah berganti diemban oleh Purbaya Yudi Sadewa. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia dan global yang cenderung melambat, pekerjaan rumah apa saja dan bagaimana strateginya untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Akan saya diskusikan bersama dengan ekonom UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak Caca, apa kabar? Baik, Pak Ahmad juga dalam kondisi yang baik ya Pak? Baik, terima kasih. Baik, Pak Ahmad, kemarin Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya sangat optimis terlihat ya dalam konferensi persnya mengatakan bahwa memang kondisi ekonomi sedang melambat namun bisa pulih hanya dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Seberapa realistis sebenarnya ini? Saya kira yang disampaikan Pak Purbaya itu lebih kepada retorika ya, dan mungkin terkesan overconfidence terkait melihat persoalan pertumbuhan ekonomi kita. Padahal sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kompleks ya. Dan saya kira kenapa saya katakan retorika, sebetulnya yang dibutuhkan oleh rakyat juga kami para akademisi adalah peta jalan. Jadi kira-kira peta jalan apa yang akan diambil oleh Pak Menku yang baru untuk mencapai yang katakan tadi dalam 2 atau 3 bulan akan mencapai 6%. Nah saya kira ini yang jadi pertanyaannya, kita mau pakai jalan yang mana? Kalau pakai jalan yang kemarin ya, saya kira sulit rasanya kalau kita bisa mencapai pertumbuhan lebih dari 5%. Jalan yang Tapi kemarin yang itu kita seperti belum, apa Pak Ahmad? ya jalan kemarin itu kan misalkan adalah kita meningkatkan defisit dari APBN yang levelnya 2,48%. Saya kira membiayai pembangunan melalui utang dan alokasi hutangnya pun tidak dilakukan dengan baik sehingga kita akhirnya menimbulkan menciptakan satu beban ya masa depan. Yang kedua juga adanya penggunaan APBN yang katanya adalah payungnya adalah efisiensi. Tapi kita lihat banyak sekali kelembagaan-kelembagaan baru yang dibentuk dan itu membutuhkan dana APBN yang besar. Jadi ada program-program populis yang dibiayai oleh negara dan itu cukup besar, katakanlah MBG, koperasi desa dan sebagainya, tetapi peta jalan penerimaannya belum diperbaiki. Padahal ini semua adalah membutuhkan budget yang besar sebagai pengeluaran. Nah yang lalu itulah yang kemudian kalau ini ditempuh ya dalam arti melakukan program-program yang sebetulnya belum dikalkulasi dengan benar ya secara teknokratik efisiensinya dan juga sumber pendanaan tambahannya, saya kira ini akan sulit kalau kita ingin mencapai angka pertumbuhan yang lebih tinggi, Sasa. Itu artinya untuk yang tadi dikatakan oleh Pak Purbaya 2 hingga 3 bulan ke depan setidaknya mencapai 6%. Apa yang sebenarnya PR apa yang dalam 1-2 bulan ke depan ini harus segera dikerjakan? Yang pertama adalah Pak Purbaya ini ya bersama dengan jajarannya tentunya harus menjaga daya beli publik. Ya, kita tahu bahwa daya publik ini banyak tergerus karena kenaikan harga terutama yang sifatnya adalah volatile food. Ya, belum juga ada rencananya kenaikan dalam hal administrasi price yang diatur oleh pemerintah seperti misalkan BPJS Kesehatan yang kabarnya akan naik, LPG yang kemudian juga dikabarkan akan naik. Nah itu semua bagaimana Pak Purbaya ya dengan melakukan alokasi APBN yang tepat itu menjaga agar kenaikan harga itu tidak terjadi yang kemudian menyebabkan daya beli masyarakat itu turun. Jadi ini perlu adanya satu redefinisi mengenai alokasi dari APBN kita. Yang kedua saya kira yang perlu dijaga adalah reformasi penerimaan negara. Kita tahu bahwa penerimaan negara ini krusial. Bagaimana kita mau spending ya program populisnya Pak Prabowo, MBG, koperasi desa dan sebagainya, tapi penerimaan negara di kondisinya terus turun. Dan penerimaan negara ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kondisi masyarakat sekarang. Ya, terutama di kelas menengah yang terus mengalami penurunan penerimaan pendapatan mereka yang kemudian tercermin dari indeks kepercayaan konsumen dan indeks ekspektasi konsumen itu bisa dikembalikan secara normal. Dan saya kira kalau penerimaan kelas menengah ini turun ya tentunya pajak mereka juga akan turun. Nah bagaimana di tengah kondisi seperti ini ada satu upaya terobosan untuk melakukan reformasi dalam penerimaan negara.
Misalkan penerimaan negara menjadi lebih substansial, adanya relaksasi ya buat kelompok-kelompok kelas menengah, tapi di satu sisi kemudian adanya penguatan pajak ya yang belum saat ini tersentuh pajak, misalkan adalah pajak dari penjualan atau aktivitas dari digital kita. Ya ini saya kira perlu adanya satu apa istilahnya peta jalan yang jelas. Nggak bisa kemudian kita hanya bicara retorika seperti tadi. Ya ini dalam waktu 2-3 bulan akan naik jadi 6-7%. Saya kira kita butuh peta jalan yang lebih jelas, Salsa. Baik, Pak Purbaya juga menyatakan kemarin menyoroti mengenai menghidupkan kembali dua mesin pertumbuhan yaitu sektor swasta dan pemerintah. Ini bagaimana melihat hal ini? Apakah berkesinambungan dengan Ya, optimisme Pak Purbaya atau seperti yang tadi Anda katakan hanya lagi-lagi retorika belaka? saya kira begini, dua mesin pertumbuhan yang akan dinaikkan itu memang pemerintah dan sektor swasta ini menjadi sesuatu yang krusial ya dilakukan. Kalau boleh mau jujur ya, sebetulnya potensi ya terjadinya krisis ya di masa depan itu sebetulnya bukan di ranahnya sektor swasta ya. Hmm. Menurut hemat kami malah lebih banyak di ranahnya pemerintah. Katakanlah penciptaan hutang yang tidak prudent ya ditambah lagi dengan size pemerintahan yang semakin besar ya belum lagi kemudian adanya program-program ya belanja yang sangat luar biasa size-nya padahal belum dilakukan pilot project-nya hanya karena ingin populis misalkan. Nah, itu sebetulnya membuat satu potensi loop ya, lubang yang bisa menimbulkan ketidakpastian di masa depan. Oleh karena itu saya kira perlu rasanya Pak Purbaya ini kontemplasi ya terhadap semua program-program pemerintah. Tapi pertanyaannya apakah Pak Purbaya cukup kuat ya untuk mendrive atau katakanlah memutar balik ya apa yang dikatakan tidak cukup efektif. Nah ini juga pertanyaan besar dalam hal ini adalah kita akan melihat sejauh mana nanti tingkat keyakinan Pak Purbaya sendiri ya didukung oleh tentunya presiden dan juga didukung oleh masyarakat terutama adalah kalangan pelaku usaha. Tapi saya kira memang benar pelaku usaha ini sudah lama merasakan kondisi ekonomi yang terus menurun. Dan saya kira mereka membutuhkan yang namanya relaksasi, bukan malah ditekan dan kemudian memberatkan usaha dan pada akhirnya mereka akhirnya akan mengurangi penerimaan karyawan ataupun bahkan mereka akan melakukan PHK. Nah, saya kira ini yang perlu dilakukan oleh Pak Purbaya. Tapi di sisi yang lain ya, saya kira Pak Purbaya ini harus diperbaiki ya, Mbak Sasa ya, cara komunikasi Ya. publiknya. Saya tahu beliau ini orangnya adalah mungkin ceplas-ceplos begitu ya dalam beberapa momen presentasi di kalangan pengusaha beberapa bulan yang lalu juga kelihatannya ceplas-ceplos. Saya kira untuk menjadi seorang menteri keuangan yang baik itu harus betul-betul dijaga ya komunikasinya karena ini melibatkan banyak stakeholder dan saya tahu memang Pak Purbaya ini harus belajar cepat. Beliau ini kan kepala LPS. LPS itu hanya fungsi stabilisasi Mbak Sasa. Sedangkan APBN kita itu punya 3 fungsi, alokasi dan distribusi. Nah, 2 fungsi ini yang saya kira Pak Purbaya harus belajar cepat Baik. ya bagaimana caranya agar alokasi dan yang namanya distribusi itu bisa seiring juga dengan stabilisasi. Pak Ahmad, gaya ceplas-ceplos ini apakah akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan dan lain sebagainya? Terutamanya Oh dalam ya, tentu ekonomi saja ya Pak, dan saya dan investor. ya tentu saja Sasa bicara ceplas-ceplos seperti itu tidak pas untuk seorang Minister of Finance ya. Seorang Menteri Keuangan itu perkataannya adalah sinyal tidak hanya buat konsumen, masyarakat, tetapi juga buat pelaku usaha yang tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu saya kira bicara yang ceplas-ceplos ataupun terlalu overconfidence itu bisa membahayakan pasar dan juga publik ya. Pasar juga akan melihat jangan-jangan ini apa yang disampaikan tidak berdasarkan kepada data dan ini adalah lebih kepada political heavy. Dan manakala Menteri Keuangan diketahui lebih pada motif politik, saya kira akan berdampak panjang buat pasar begitu ya. Pasar mungkin akan muncul ketidakpercayaan. Dan beberapa indikator memang sekarang ini menunjukkan ya beberapa makro kita menunjukkan satu ketidakpercayaan yang cukup signifikan untuk dievaluasi begitu. Baik, berbicara mengenai pasar, 2 hari ini dari kemarin dan hari ini IHSG masih negatif. Bagaimana melihat hal ini? Ya, saya kira itu yang cerminan bahwa tentunya IHSG ini adalah satu sinyal yang paling cepat ya merespon apakah satu
aktivitas ekonomi atau aktivitas sosial politik terjadi dan kemudian bagaimana meresponnya. Dan ketika kita menyaksikan angka IHSG ini negatif, ya bisa jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Purbaya atau yang dilakukan oleh pemerintah secara umum ini dianggap tidak pro kepada market begitu, menimbulkan satu kekhawatiran dan bisa jadi juga menimbulkan satu ketidakpastian sehingga mereka akhirnya lebih kepada wait and see bahkan lift kepada pasar domestik kita. Dan saya kira itu mudah-mudahan terjadi hanya dalam fase singkat ya, Mbak Sasa. Kita berharap confidence itu bisa tetap kembali ke Indonesia dan itu harus dimulai dari Menteri Keuangannya yang cukup menenangkan publik ya, bukan malah membuat kontroversi publik. Baik, saya juga mau masuk ke reformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Apakah ini harus dilakukan? Iya, saya kira reformasi Kementerian Keuangan sudah saatnya memang dilakukan satu reform ya. Kita tahu selama katakanlah 2 pemerintahan yang lalu ya dipimpin oleh Bu Sri Mulyani, ini peran dari Kementerian Keuangan itu masih sangat sentral ya. Misalkan dalam hal perpajakan, kita tahu bahwa Kementerian Keuangan lah yang menjadi jaksanya, yang menjadi hakimnya juga, yang juga menjadi pembelanya juga. Jadi dalam konteks kelembagaan saya kira dalam hal perpajakan katakanlah ya ini perlu ada satu reformasi ya supaya tidak memberikan kekuasaan yang begitu kuat kepada Kementerian Keuangan dalam hal misalkan kasus perpajakan ataupun pengadilan perpajakan. Saya kira ini perlu adanya reform supaya ada satu ketenangan dan juga ada satu perasaan ya terutama di kalangan masyarakat dan pelaku usaha bahwa terkait mengenai perpajakan ini ada perpajakan yang lebih fair karena tidak hanya hakimnya, jaksanya dan polisinya adalah satu institusi tapi harusnya bisa dilakukan satu tambahan institusi lain supaya ini lebih govern dan lebih apa istilahnya terbuka buat publik begitu. Tapi ya saya kira itu contoh ya masalah revenue. Tapi masalah budgeting pun perlu lakukan reformasi bahwa budgeting kita ini memang sementara ini ya banyak sekali heavy-nya kepada katakanlah pertahanan keamanan ya. Kemudian heavy juga kepada program-program populis. Dan saya kira ini apakah ada satu budget yang kira-kira dengan cepat bisa mengatasi masalah pengangguran. Kalaupun ada, sebaiknya alokasi sumber daya APBN itu diarahkan ke situ. Ya bukan kepada hal-hal yang sifatnya adalah normal, biasa ataupun as usual. Saat ini kita harus berpikirnya ini adalah kondisi yang unusual sehingga kita diperlukan yang namanya policy out of the box sehingga adanya reformasi mengenai alokasi dari budget APBN. Apakah tepat misalkan ketika rakyat kelaparan, rakyat kurang daya beli akan kehilangan pekerjaan, tetapi kita masih heavy-nya kepada anggaran pertahanan keamanan yang sebenarnya tidak begitu related dengan daya beli masyarakat. Nah, saya kira ini yang perlu dilakukan reformasi dalam hal budgeting, Mbak Sasa. Baik, pekerjaan rumahnya sangat banyak, sangat besar, namun di sisi lain kita juga menginginkan pekerjaan dilakukan dengan cepat, kemudian dampaknya pun terasa dengan cepat. 3 poin atau 3 prioritas apa yang harus segera dilakukan? Selain tadi redefinisi alokasi APBN dan lain sebagainya, mana 3 prioritas utama yang harus segera dilakukan oleh Menkyu yang baru ini? Yang pertama kita ingin cepat ya mengetahui apa sih program yang dikatakan tadi ingin meningkatkan pertumbuhan sampai 6, 7, 8% tadi. Ya kira-kira apakah dengan cara memperkuat konsumsi ya lewat katakanlah MBG ataupun perumahan rakyat itu bisa betul-betul terwujud. Ya kalau seandainya kemudian desainnya menurut saya dengan desain sekarang tidak ada satu istilahnya pilot project sebelumnya dan juga MBG ini harusnya kepada siapa yang disasar, apakah masyarakat kelas menengah, kelas bawah dan sebagainya, tanpa ada rancangan yang kuat ya desain kebijakan yang kuat saya kira kita tidak menyaksikan, tidak akan punya satu pertumbuhan yang 5% tadi. Jadi saya kira pertama itu adalah bagaimana mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi daripada angka sekarang 5,12% supaya bisa jadi 6, 7, dan 8%. Yang kedua saya kira kita perlu ya kemudian melakukan kontemplasi ya kepada penggunaan hutang kita.
termasuk juga pembayaran hutang dan juga bunga hutang yang dirasakan ini cukup memberatkan APBN kita sehingga memperkecil ruang fiskal kita untuk membiayai program-program pembangunan. Dan mengkontemplasi hutang ini ya perlu dengan kemudian kita menahan diri ya untuk melakukan proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya adalah meng-create utang baru. Dan saya kira ini Pak Purbaya juga harus bisa bekerja sama dengan kementerian yang lain, terutama adalah Kementerian BUMN dan Dana Antara, karena di situ adalah pusat ya yang kemarin itu banyak sekali APBN kita dikeluarkan untuk meningkatkan BUMN kita dalam bentuk adalah investasi ke BUMN kita. Dan saya kira ini perlu kita evaluasi kembali mengenai bagaimana pengelolaan hutang kita dan penggunaan hutang kita untuk di masa depan. Yang ketiga saya kira yang perlu dilakukan adalah bagaimana hubungan kelembagaan ya di internal Kementerian Keuangan sendiri ya yang tentunya banyak hal-hal yang perlu direformasi. Kemudian hubungan Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, dengan OJK, ini semua perlu dibuatkan satu orkestrasi sehingga institusi-institusi seperti Bank Indonesia ya katakanlah OJK bersama Kementerian Keuangan itu satu nafas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan saya kira ini membutuhkan satu kemampuan koordinasi yang baik, Mbak. Mudah-mudahan Pak Purbaya punya ya kemampuan itu, mengingat track recordnya banyak di lembaga yang sifatnya keuangan dan berhubungan dengan ekonomi. Tetapi yang kita butuhkan adalah bukti, ya bukan sekedar retorika. Berbicara mengenai rekam jejak Pak Purbaya cukup panjang di industri perekonomian, mulai dari pasar kemudian terakhir kepala LPS. Bagaimana menilai hipotesa awal saja nih Mas, menilai karakter pembangunan dan juga keuangan Indonesia, perkembangan perekonomian Indonesia selama di bawah Pak Purbaya. Karakternya akan seperti apa, strateginya akan seperti apa, menilai rekam jejak menteri kita yang baru ini? Ya, saya kira Pak Purbaya ini kalau melihat dari jabatannya terakhir ya di LPS, sebetulnya LPS ini kan adalah salah satu bagian dari otoritas stabilitas keuangan. Dan kalau kita melihat bagaimana stabilitas Pak Purbaya saat memimpin LPS kemarin, ya tentunya kan banyak sekali hal-hal yang quote on quote ya yang menimbulkan kegelisahan ya di kalangan ekonomi dan keuangan kita, misalkan kasus tarif Donald Trump, belum lagi kasus geopolitik, bagaimana menyikapi kasus perang Ukraina dengan dan juga Gaza ya yang terjadi. Dan ini saya kira dalam hal stabilisasi ya Pak Purbaya terlihat dengan ada punya capaian ya, meskipun kita tidak bisa katakan sebagai capaian dari sebuah institusi LPS, karena ingat LPS hanyalah satu di antara 3 lembaga stabilitas keamanan. Yang kedua saya kira kalau memproyeksikan apa yang telah dilakukan Pak Purbaya ya terkait Kementerian Keuangan yang baru, jabatan yang baru ini, saya kira Pak Purbaya kalau melihat gayanya mungkin akan melihat kepada posisi stabilitas yang lebih dominan. Dan menurut saya itu agak kurang tepat kalau misalkan hanya bicara stabilitas yang dominan, karena kita membutuhkan yang tadi, pertumbuhan daya beli, ya kita juga membutuhkan yang namanya distribusi yang lebih adil. Dan saya kira kata kuncinya adalah keadilan sosial, Mbak Caza, bahwa bagaimana seorang Menteri Keuangan itu bisa merepresentasikan sebuah kebijakan yang dinilai oleh publik sebagai kebijakan yang pro kepada keadilan sosial, bukan kepada sekedar stabilitas ataupun pertumbuhan. Nah saya kira ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa Pak Purbaya ini memang agak jauh kalau dari kebutuhan yang dibutuhkan ya dalam Kementerian Ekonomi. Tetapi saya kira Pak Purbaya ini harus belajar cepat, dan saya melihat banyak ya prestasinya Pak Purbaya. Mudah-mudahan Menteri Keuangan ini bisa belajar lebih cepat lagi, Mbak. Mewujudkan keadilan sosial sembari menumbuhkan perekonomian Indonesia hingga 8%. Itu ya PR besarnya ya. Betul sekali, Mas Sasa. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN, veteran Jakarta, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia sore hari ini.